Tuan Tuahan, kepala keluarga Han. Direktur Ji, bagaimana keadaan ayah saya? Dia sudah koma selama 3 atau 4 hari sekarang. Bapak Han, mohon jangan khawatir. Saya sudah menyusun rencana perawatan untuk kondisi ayah Anda. Direktur Lee, mengapa Anda ada di sini? Jian. Perawatan lanjutan Tuan Han. Maka Anda tidak perlu bertanggung jawab. Saya mengundang seorang tabib sakti. Terima kasih atas masalah yang Anda hadapi. Tunggu sebentar, Direktur Lee. Anda tidak sedang bercanda kan? Bagaimana mungkin dia menjadi tabib sakti, padahal dia masih sangat muda? Tentu saja saya tidak bercanda. Bapak Chen, demi bertanggung jawab atas pasien saya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Tanyakan. Boleh saya bertanya dari sekolah kedokteran mana Bapak Chen lulus? Saya belum pernah kuliah kedokteran. Saya belajar kedokteran dari guru saya sejak kecil. Lalu boleh saya bertanya dari mana asal guru Anda? Seorang dokter desa dari pegunungan. Tidak layak disebutkan. Direktur Lee, di mana Anda menemukan dukun palsu ini? Apakah Anda telah ditipu olehnya? Beraninya Anda membiarkan dia mengobati Tuan Tuahan? Tidakkah Anda takut sesuatu akan salah? Hai, sutradara Lee. Bukankah ini tidak masuk akal? Cepat bawa pergi apa yang Anda sebut tabib sakti itu. Saya masih percaya pada keterampilan medis kepala Lee. Bapak Han, Anda sebaiknya tetap membiarkan tabib sakti Chen mencoba. Saya menjamin dengan integritas pribadi saya bahwa dia akan baik-baik saja. Cepat pergi. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku, maka aku harus pergi. Namun, izinkan saya memberikan kalian semua sebuah nasihat. Tuan Han tidak akan hidup lama. Kau bajingan, beraninya kau mengutuk kakekku agar mati. Direktur Lee, jika Anda tidak membawanya pergi sekarang, saya rasa Anda juga tidak pantas menjadi direktur lagi. Ayah, ini. Kepala Ji, cepat lihat apa yang terjadi pada ayah saya. Pasien mengalami henti jantung. Kita harus segera memberikan adrenalin dan kemudian melakukan operasi. Izinkan saya memberikan Anda sebuah nasihat. Jika Anda menggunakan jarum itu, orang tua itu. Kau, diam. Kepala Ji, cepat obati ayah saya. Baik. Jiang, mengapa jantungnya berhenti? Ini. Bapak Han, kondisi fisik Tuan Tuahan terlalu buruk. Dia tidak bisa bertahan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mohon terima belasungkawa saya. Minggir, dukun palsu. Bajingan, apa yang kau lakukan pada ayahku? Jika kau ingin ayahmu hidup, diamlah. Ini, Kakek. Apakah dia diselamatkan? baru saja orang ini tidak memiliki detak jantung. Bagaimana mungkin jarum perak saja bisa menghidupkannya kembali? Pasti ada yang salah dengan mesinnya. Kakek, kau sudah bangun. Ayan, Anda akhirnya bangun. Anda sudah tidak sadarkan diri selama 3 atau 4 hari. Kami semua sangat khawatir. Sebuah mukjizat. Mukjizat medis. Ini benar-benar mukjizat medis. General, siapa yang menyelamatkanku? Ayah. Bapak Chen yang inilah yang menyelamatkan Anda. Tuan Tenyan, Tuan Tuahan. Bapak Chen, keterampilan medisnya benar-benar luar biasa. Jika bukan karena dia, Anda mungkin akan menemui nasib buruk. Bapak Chen, mohon maafkan ketidaktahuan saya sebelumnya. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Anda adalah tamu terhormat keluarga Han kami. Mulai sekarang. Digancam.
Keluarga Han kami masih memiliki pengaruh. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja. Keluarga Han kami pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya. Bapak Han. Bapak Jade, memang ada sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Keluarga Su membutuhkan kontrak bahan obat. Tuan Chen, apa hubunganmu dengan putri sulung keluarga Zhou? Putri tertua keluarga Su adalah kakak seniorku. Jiang Wu. Aku serahkan masalah ini padamu untuk ditangani. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Tuan Chen. Baik ayah, tidak masalah. Saya akan menyusun kontrak pasokan bahan obat sesegera mungkin dan mengirimkannya ke keluarga Su. Cukup, dalam 2 hari lagi. Anda akan melompat-lompat dengan lincah. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Tuan Chen, biar saya... Di mana Tuan Chen tinggal? Biar saya antar Anda. Bawa saya ke tempat kakak senior saya. Area perumahan lainnya. Apa yang terjadi? Keluarga Su kita tidak akan bertahan 3 hari. Keluarga Liu menggunakan media untuk secara besar-besaran mempublikasikan informasi negatif tentang keluarga Su kita. Mereka melakukan ini secara khusus untuk memaksa kita mematuhi. Keluarga Liu mencari mati. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau pergi menemui Bai Bing hari ini? Mengapa saya harus mencarinya? Sepertinya kau tahu tempatmu. Bai Bing membantumu pertama kali. Dia tidak mungkin membantumu untuk kedua kalinya. Karena itu masalahnya. Keluarga Su kami juga tidak bisa menunggu 3 hari. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah putriku lagi. Xiao, mari kita temui kakakmu sekarang. Kakek sudah mengundang Tuan Muda Liu. Kita akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Adik seperguruan keluarga Li mengendalikan segalanya di Gangcheng. Aku tidak ingin melibatkanmu. Aku sudah sangat senang hanya dengan melihatmu lagi. Demi putriku. Ambil 1.000 yuan ini sebagai ongkos perjalananmu dan enyahlah. Ibu hari sudah terlalu larut. Biarkan saja Chen yang menginap di rumah malam ini. Adik seperguruan, tunggu aku kembali malam ini. Aku akan memberimu hadiah. Anggap saja ini hadiah selamat datang dariku untukmu. Kakak senior ketiga, jika saya pergi begitu saja, apakah saya masih bisa dianggap sebagai pria? Halo Tuan Han, apakah Anda sudah menyelesaikan kontraknya? Ayah, apakah kita akan mengabaikan taruhan yang kita buat dengan Chen Yang? Su Tianku. Kau tidak benar-benar berpikir dia bisa mencapai apapun kan? Lupakan 3 hari. Bahkan, jika kita memberinya waktu sebulan, dia tidak akan mencapai apa-apa. Kita harus segera mencari cara untuk berdamai dengan keluarga Liu sekarang. Kalau tidak, keluarga Su kita benar-benar tidak akan bisa bertahan. Saya ingin tahu apa yang Tuan Tua Su. Undang saya ke sini untuk diskusikan. Tuan Muda Liu, silakan duduk dan bicara. Siopel hari ini. Aku mengadakan perjamuan ini semata-mata karena aku ingin meminta maaf padamu. Aku berharap di masa depan keluarga Liu akan memberikan jalan bagi keluarga Su kita untuk bertahan hidup. Tuan Tua Su tentu tahu tempatnya. Aku hanya tidak tahu apakah pikiran cucu perempuanmu sama dengan pikiranmu. Tentang ini, Tuan Muda Liu mohon yakinlah. Saya sudah meminta kakak tertua untuk membujuknya. Dia akan segera dibawa ke sini untuk meminta maaf padamu. Selama Xiao menikah denganku, semuanya bisa dinegosiasikan. Keluarga Liu kami akan membantu keluarga Su memulihkan reputasinya. Aku juga telah menyiapkan kontrak bahan obat senilai 100 juta untukmu. Dan mengenai risikonya, keluarga Liu kami akan menanggungnya untukmu. Hei Xiao, Tuan Muda Liu sangat peduli padamu. Dia tidak hanya membantu kita memulihkan keluarga Su, tetapi dia juga menyediakan bahan obat untuk kita, memungkinkan kita memproduksi obat terlebih dahulu, dan membayar setelah menjualnya.
Kau tidak perlu khawatir kehabisan dana. Aku tidak peduli tentang semua itu. Liu Tao, aku bertanya padamu, jika aku menikahimu, apakah kau masih akan mengincar adik seperguruanku? Tentu saja adik seperguruanmu adalah adik seperguruanku, bukan? Aku tidak akan menyebabkan masalah lagi padanya, kan? Kalau begitu baiklah. Kakak senior ketiga, jika guru tahu bahwa Anda mengorbankan seluruh hidup Anda untuk melindungi saya, orang tua itu akan sangat marah hingga meninggal. Adik seperguruan bukankah? Sudah kubilang padamu. Saya tidak bisa hanya berdiri dan melihat kakak senior ketiga diintimidasi. Chen Yan, apa yang kau lakukan? Keluarga Sukame juga tidak menyambutmu. Cepat pergi. Saya di sini untuk memenuhi taruhan. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Tua Su Anda masih peduli dengan reputasi Anda. Apakah Anda masih menginginkannya? Bukannya kami melanggar kontrak. Tapi kau tidak bisa melakukannya. Keluarga suku tidak mau membuang waktu untukmu. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya berhasil? Chen Yang, apa kau pikir Bai Bi masih bisa membantumu? Dia sendiri sedang dalam masalah sekarang. Ku dengar grup Feng Yun saat ini sedang mengalami perselisihan internal. Apa kau pikir Bai Bi masih bisa meluangkan perhatian untukmu? Kau mengaku kau melakukannya. Kalau begitu buktikan. Mari kita lihat bagaimana kau memulihkan reputasi keluarga Su kita, dan di mana kontrak pasokan bahan obatnya. Kakak, keluarga Liu yang memberikan tekanan, memaksaku untuk menjebak keluarga Su, untuk membatalkan kerjasama dengan keluarga Su. Itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak melakukan apa-apa ini. Chen Yang, rekaman ini. Siapa yang berbicara? Itu bos dari Xinhuang Pharmaceutical. Zhou Xinhuang. Saya yakin Tuan Muda Liu seharusnya lebih mengenalnya daripada saya. Liu Tao, jadi semua ini perbuatanmu. Fitnah ini benar-benar fitnah. Ini jelas suara yang disintesis secara elektronik. Apakah itu disintesis secara elektronik atau tidak? Apakah Anda ingin saya membawanya ke kantor polisi untuk diverifikasi? Chen Yang, aku sarankan kau segera menghapus rekaman itu. Kau suruh aku hapus dan aku hapus. Betapa memalukannya itu bagiku. Cukup, Chen Yang. Kami juga tidak percaya rekaman ini nyata. Hapus saja rekamannya seperti yang dikatakan Tuan Muda Liu. Cepat pergi. Sepertinya kau tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Chen Yang, pada akhirnya kau tidak bisa mengalahkanku. Menurutmu siapa yang dipedulikan oleh keluarga Su? Apakah itu fitnah terhadap reputasi mereka? Salah, yang mereka pedulikan adalah kontrak. Kontrak senilai ratusan juta yang dapat memimpin keluarga Su mereka keluar dari masalah. Aku memilikinya, kau punya. Inilah perbedaan antara kau dan aku, mengerti? Hanya kontrak senilai 100 juta yuan. Aku Tuan Muda ini bahkan tidak peduli. Hanya 100 juta yuan. Kau pasti sudah terlalu lama tinggal di gunung. Apa kau tidak tahu apa arti 100 juta yuan? Han Group mengirimkan kontrak pasokan obat senilai 1 miliar yuan. Patriarkan Anda baru saja mengatakan kontrak bahan obat senilai 1 miliar yuan diberikan kepada keluarga Su kita. Tuan Tua Su, mohon dilihat. Astaga. Mereka tidak hanya memberi kami uang muka 1 miliar yuan untuk bahan obat, tetapi mereka juga menjualnya kepada kami dengan harga satuan terendah. Patriarkan, apakah ini nyata? Tentu saja ini asli. Terima kasih banyak. Aku benar-benar berterima kasih banyak kepada kepala keluarga Han. Kontrak Anda ini benar-benar bagi keluarga Su kami. Bantuan yang tepat waktu. Tuan Tua Su, jangan berterima kasih padaku. Anda harus berterima kasih kepada Tuan Chen. Keterampilan medis Tuan Chen menyelamatkan ayahku. Kontrak ini juga diminta oleh Tuan Chen. Saya hanya memenuhi janji. Apa? Kepala keluarga Han, apakah Anda salah? Dia hanyalah anak liar yang turun dari gunung.
Bagaimana mungkin dia tahu tentang obat-obatan? Apa Anda yakin tidak membuat kesalahan? Apa katamu? Seorang tuan muda keluarga Liu belaka berani tidak menghormati Tuan Chen. Apa kau bosan hidup? Liu tahu jika kau tidak ingin keluarga Liu menghilang besok. Segera minta maaf kepada Tuan Chen. Kepala keluarga Han, aku salah. Aku akan meminta maaf padanya sekarang juga. Tuan Chen, saya minta maaf. The film was translated and narrated by M Media. Di masa depan jangan datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Enya, Terima kasih. Tuan tua Su kali ini. Tentunya kau bisa bangun kali ini. Tentu saja. Lalu mengenai masalah kakak senior ketiga. Apakah kau masih akan ikut campur? Saya tidak akan ikut campur. Saya tidak akan ikut campur. Saya tidak akan ikut campur. Baiklah. Kontraknya sudah diserahkan. Tuan Chen, saya permisi sekarang. Kalau begitu Tuan Han, hati-hati di jalan. Kakak senior ketiga. Kalau begitu mari kita pergi juga. Hei Xiao Xiao, tunggu aku. Lihat ini. Adik seperguruan kau terlalu luar biasa. Kau benar-benar tahu keterampilan medis. Banyak tabib dewa tidak berdaya mengenai penyakit Tuan Tuahan. Namun kau menyembuhkannya. Semua ini diajarkan kepadaku oleh guru. Orang tua itu masih punya beberapa trik. Sekarang, setelah keluarga Han mendukung kita, Liu Tao tidak akan berani mengganggu kita lagi. Itu belum tentu benar. Bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Kakak senior kurasa lebih baik kita tetap berhati-hati. Adik seperguruan kau benar sekali. Kakak senior ini sudah larut. Kenapa kita tidak istirahat lebih awal? Di mana aku tidur malam ini? Aku sudah merapikan kamar untukmu. Ikutlah denganku. Kau akan tidur di kamar ini malam ini. Semuanya sudah siap untukmu. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Baunya cukup harum. Ini adalah aroma kakak senior ketiga. Ranjang ini sungguh empuk. Adik seperguruan, apakah kau sudah tidur? Apa ini lembut sekali? Kakak senior ketiga, kenapa kau ada di ranjangku? Adik seperguruan, apakah kau lupa? Ini sebenarnya kamarku. Aku bilang aku akan memberimu hadiah selamat datang. Kakak senior ketiga. Adik seperguruan. Biarkan aku mengobati penyakitmu. Kakak senior ketiga, waktunya sarapan. Kau pasti kelelahan tadi malam. Ini semua salahmu karena begitu gigih. Dan kau masih tertawa? Benar, apakah ada perubahan pada tubuhmu? Guru pasti tidak berbohong padaku. Aku merasa sensasi terbakar di 5 zang. Dan 6 organ suku telah berkurang secara signifikan. Pasti konstitusi kakak senior yang berhasil. Ternyata berhasil. Kakak senior, apakah kau pikir aku akan berbohong padamu? Siapa tahu? Benar, aku harus pergi ke grup Feng Yun hari ini. Kenapa kau pergi ke sana? Liu Tao menyebutkan sebelumnya bahwa situasi Bai Bing di perusahaan sedang tidak baik. Aku ingin pergi dan melihat apa yang terjadi.
Manajer umum Bai sangat membantu kita kemarin. Kita benar-benar harus pergi. Jika kita bisa membantu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Tidak masalah. Tapi kau harus hati-hati. Aku dengar, Hai Hong, yang ikut mendirikan grup Feng Yun bersama manajer umum Bai, ingin memonopoli saham manajer umum Bai, dan merebut kendali tunggal grup Feng Yun. Selain itu, dia terhubung dengan dunia bawah tanah. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kalau begitu dia sebaiknya berhati-hati agar tidak memprovokasiku. Aku lebih berbahaya. Ayo pergi. Kakak senior kedua Chen yang sudah turun gunung. Bau anak haram tanpa ayah dan cacat pula. Nini, Bau anak haram. Chen Tian aku punya ayah. Dia adalah pahlawan hebat. Dia berada di tempat yang sangat jauh dan belum kembali. Tuan Chen, lihat, ini adalah fasilitas sekolah kami. Kau bajingan haram. Beraninya kau memukul tuan muda keluarga Chen. Shining, apakah kamu baik-baik saja? Dia memanggilku anak haram. Dan juga menatakan aku cacat. Guru yang bajingan haram ini berani memukul putra saya. Sekolah Anda harus memberi saya penjelasan. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Saya akan menangani masalah ini segera. Begitu muda dan sudah nakal. Benar-benar kurang didikan. Taman kanak-kanak kami tidak membutuhkan anak seperti ini. Nona B mempertimbangkan keselamatan anak-anak lain. Mohon bawa anak Anda dan proses pengunduran diri. Guru Jiang, jelas-jelas anaknya yang mendorong anakku jatuh lebih dulu. Namun kau masih ingin anakku dikeluarkan. Bukankah pilih kasihmu sedikit terlalu jelas? Nona Bai, apa Anda masih berpikir Anda adalah ketua grup Feng Yun? Bai Bing, siapa yang tidak tahu bahwa proyek yang kau tangani mengakibatkan kerugian? Kau akan segera menghadapi hukuman penjara. Ini adalah sekolah bergengsi swasta. Dan kami tentu saja tidak akan menerima anak-anak yang orang tuanya telah melakukan kejahatan. Jati tidak akan lama lagi. Sebelum anak Anda yang cacat harus enyah. Bai Bing bajingan haram Anda. Mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan putra saya? Apakah dia pantas? anakmu jelas tidak pantas dibandingkan dengan anakku. Kau, siapa kau? Beraninya kau memukulku. Tuan muda ini bernama Chen Liang. Ningning adalah keponakanku. Apakah orang sepertimu pantas menjadi guru? Sejak kapan gadis kecil ini punya paman? Aku sarankan kau menjaga bahasamu. Membawa seorang gadis kecil yang cacat. CL lagi Anda benar menemukan Google. Guru yang panggil kepala sekolah kemari. Saya akan memastikan putrinya tidak akan pernah bisa sekolah lagi seumur hidupnya. Tuan Chang, jika kepala sekolah dipanggil ke sini, bukankah masalahnya akan terlalu membesar? Bagaimanapun juga, kepala sekolah adalah salah satu tokoh terkemuka di biro pendidikan kita. Pergi panggil dia. Aku ingin melihat tokoh besar mana yang bisa membuat keponakanku tidak bisa belajar seumur hidupnya. Chen Yang, cukup. Tuan muda Chen kali ini. Izinkan aku meminta maaf atas nama Ningning terlebih dahulu. Aku mohon tolong jangan bawa masalah ini ke kepala sekolah. Nona Bai, kenapa kau harus meminta maaf padanya? Ningning tidak melakukan kesalahan apapun. Chen Yang, kau tahu keadaan Ningning. Sangat sulit baginya untuk menemukan sekolah yang mau menerimanya. Kita tidak bisa bertindak impulsif. Kita harus memikirkan Ningning. Anda bajingan haram tidak akan bisa sekolah. Itu karena Anda menemukan pria yang tidak berguna. Berlutut dan merangkak di bawah selangkangan saya. Mungkin saya masih bisa memaafkan kalian berdua. Jangan harap. Guru Xiang, tunggu apa lagi? Cepat panggil kepala sekolah kemari. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi menjemput kepala sekolah. Saya sudah memberi kalian berdua kesempatan.
kalian tidak menghargainya. Ketika kepala sekolah tiba nanti, bahkan jika Anda berlutut itu tidak akan berguna. Chen Yang, aku mohon padamu. Demi Ningning mengalahlah The film sedikit was saja. translated and Sungguh narrated sulit by bagiku M Media. untuk menemukan sekolah yang mau menerima Ningning. Anggap saja kali ini aku Bai Bing berutang budi padamu. Nona Bai, saya tahu Anda khawatir tentang sekolah Ningning. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana jika yang berlutut adalah dia? Tuan, apa yang bisa saya bantu? Kepala sekolah bocah kecil ini memukul putra saya. Apakah sekolah Anda menerima sampah jenis apapun? Jika saya ingat dengan benar, pendirian sekolah ini ada hubungannya dengan guru saya. Apakah Anda mengenali benda ini? Anda adalah orang King Yun. Anda pasti kepala sekolah. Sampah yang dia bicarakan adalah keponakan saya. Saya meminta Anda untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jika Anda gagal menanganinya dengan benar, saya yang akan menanganinya. Tuan mohon yakinlah, saya akan segera menanganinya untuk Anda. Kepala sekolah, mengapa Anda meminta maaf padanya dia? Hanyalah orang tak berharta. Diam. Saya akan mengembalikan uang yang Anda investasikan di sekolah ini sepenuhnya. Anda dan putra berharga Anda segera menghilang. Kepala sekolah, karena kamu, kenapa kamu tidak cepat-cepat pergi? Chen Yang, kau anjing, tunggu saja aku. Seorang gelandangan. Seorang melarat. Aku punya 10.000 cara untuk menghadapi kalian semua. Hai. Minta maaf kepada Nini. Sialan. Minta maaf. Cepat minta maaf. Ningning. Paman, maaf, paman minta maaf padamu. Aku sudah minta maaf, kenapa kau memukulku? Jika seorang putra tidak dididik itu adalah kesalahan ayahnya, tamparan ini untuk Anda tanggung atas nama putra Anda. Enya. Ayo nak, kita pergi. Mari kita pergi. Nona Bai, mari kita cari tempat yang tenang. Kalau begitu mari kita pergi ke rumahku. Tuan Chen, saya ingin bersulang untuk Anda. Karena Anda memberikan masa depan kepada Ningning. Gelas ini untuk berterima The kasih film karena was Anda membantu saya translated menyelamatkan and perusahaan. narrated by M Media. Hai Nona Bai. Jika Anda terus minum seperti ini, Anda akan mabuk. Hein, apakah Anda tidak takut saya mungkin memiliki niat buruk melihat Anda begitu cantik? Jika itu Anda, saya akan bersedia memberikan kesempatan itu kepada Anda. Ini. Nona Bai terlalu banyak bercanda. Hai Nona Bai. Berhenti minum, biar saya antar pulang. Tuan Jin, penguasa dunia bawah. Semua orang yang tidak berkepentingan segera pergi. Kamu Chen Yang. Apakah Anda mencari saya? Baguslah, kalau itu kamu. Yang bisa kukatakan hanyalah kamu salah cari masalah dengan orang yang salah. Cari tempat dan kubur dia hidup-hidup. Anda adalah Tuan Jin, penguasa dunia bawah tanah. Tuan Jin Tuan Chen adalah teman saya. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya meminta maaf atas namanya.
Bisakah Anda membiarkan dia pergi? Nona baik, aku juga hanya mengikuti perintah. Untuk siapa? Ya, tentang itu. Aku tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Anda bekerja demi uang kan? Berapa banyak orang itu membayar Anda? Saya akan memberi Anda 2 kali lipat. Nona baik. Aku sarankan kamu pergi. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana jika saya bersikeras untuk ikut campur? Kalau begitu tidak ada yang bisa kami lakukan. Kalau begitu kami hanya bisa menguburmu juga. Anda berani. Nona Bai, Anda tidak bisa berunding dengan orang seperti ini. Anda harus mengandalkan ini. Serang. Sudah kuduga dari adik seperguruanku. Yang Roxu kakak senior kedua Chen Yang. Pernyataan itu benar. Kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Siapa kamu? Adik seperguruan turun gunung dan kau bahkan tidak memberitahuku. Kakak senior kedua, mengapa Anda di sini? Adik seperguruan memberitahuku bahwa kau turun gunung. Jadi aku menggunakan koneksiku untuk mencarimu. Syukurlah aku datang tepat waktu. Kau baik-baik saja. Tentu saja saya baik-baik saja. Untung Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, merekalah yang akan terluka. Hei, sebenarnya siapa kamu? Ini adalah token ketua gerbang bayangan gelap. Kamu adalah... Aku tidak ingin menunjukkan sisi yang tidak menyenangkan di depan adik seperguruanku. Semua orang di sini minggir. Baiklah, aku pergi sekarang juga. Ini salah satu pacar kecilmu yang lain. Tidak. Dia hanya teman biasa saya bernama Bai Bing. Dia minum terlalu banyak. Saya akan mengantarnya kembali dulu. Lalu kita bisa mencari tempat lain untuk mengobrol. Tidak masalah. Malam ini sudah cukup larut, jadi mari kita menginap di hotel. Dan pesankan kamar untuknya juga. Oke. Permisi, kami butuh 2 kamar. Tentu saja Tuan. Ini kartu kamar Anda. Kamar-kamar berada di lantai 13 naik lift dan belok kiri. Terima kasih. Kakak senior kedua, mari kita pergi. Masih kakak seperguruan. Ya Tuhan, anak muda zaman sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dia sudah tertidur. Kakak senior, mereka baru saja mengatakan Anda adalah guru gerbang bayangan gelap. Apa maksudnya itu? Itu adalah organisasi yang sangat kuat. Aku adalah kakak besar dari organisasi itu. Itu sebabnya mereka sangat takut padaku. Lalu, Adik seperguruan, jangan banyak bertanya, mari kita cepat mulai. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan, kakak seperguruan keduamu sudah lama mendambakanmu. Sayang sekali adik seperguruan yang lebih dulu mendapatkannya. Tapi untungnya aku bisa mendahului kakak seperguruan pertama. Mari kita cepat mulai. kakak senior kedua, apa yang Anda lakukan? Tentu saja aku sedang menyembuhkan penyakitmu. Kakak senior kedua kita baru saja bersatu kembali. Dan ini sudah seperti ini. Bukankah ini tidak pantas? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Apa yang kau takuti, kau sudah dewasa. Guru benar. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri ketika mereka berada di luar. Kakak senior kedua, lihat sekarang sudah larut. Anda harus istirahat lebih awal dan saya akan mengambil kamar lain. Jika ada hal lain, kita bisa bicara besok, oke? Oke, sampai jumpa. Adik seperguruan, kenapa kau lari? Kakak seperguruan kedua, bukanlah monster yang memakan orang dan memuntahkan tulang. Kenapa lari begitu cepat? Anda bukan monster. Anda adalah iblis betina. Aku bilang tadi, ada burung murai berkicau di luar. Aku berpikir pasti ada kabar baik. Ternyata Tuan Chen telah tiba di kediaman Han. Cepat, silakan duduk. Tetua Han, Anda benar-benar terlalu baik. Kau Han Tong. Itu benar, boleh saya tahu siapa Anda? Nama saya Yan Ruoksu. Saya datang hari ini secara khusus untuk mengambil nyawamu. Mengapa kakak senior kedua membunuhnya?
Mengapa? Kakak senior kedua. Apakah kau mencoba melindunginya? Saya hanya tidak ingin kakak senior kedua membunuh siapapun, terutama orang yang tidak bersalah. Jika kau ingin tahu alasannya, kalahkan aku. Kenapa kau tidak bergerak? Saya tahu kakak senior kedua saya tidak akan membunuh saya. Saya tidak main-main dengan Anda. Betapa membosankan. Tuan Chen, kakak senior kedua ini sungguh tahu cara bercanda. Aku tidak bercanda. Seseorang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhmu. Apa? Adik seperguruan gerbang bayangan gelap sebenarnya adalah organisasi pembunuh bayaran. Mereka bergerak dalam bisnis membunuh orang demi uang. Tapi saat ini ada dua pendapat yang berbeda di dalam gerbang bayangan gelap. Dua yang mana? Pendapat pertama adalah bahwa kami membunuh siapapun yang membayar kami. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Tidak peduli siapa targetnya. Kami hanya melihat imbalannya. Dan pendapat lainnya adalah bahwa meskipun kami menerima uang untuk membunuh, kami hanya membunuh mereka yang pantas mati. Siapa saja yang pantas mati? Mereka yang melakukan kekejaman keji, orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh hukum, maka kami akan membunuh mereka. Tapi kakekku tidak pernah melakukan kekejaman apapun. Aku tahu. Kalau begitu kakak senior kedua, pihak mana yang Anda dukung? Adik seperguruan itulah tepatnya yang ingin kukatakan padamu. Aku mendukung pendapat kedua. Tapi lebih banyak orang di internal mendukung bos kedua. Faksi bos kedua bahkan lebih kuat menganjurkan bahwa tidak peduli siapa targetnya, mereka akan membunuh jika dibayar. Jadi tentu saja aku menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum mereka juga bergerak melawanku. Begitu aku mati, pendapat kedua secara alami akan hilang. Ini juga mengapa aku tidak ingin melibatkanmu. The film was translated and narrated by Kakak senior kedua M-Media. bermaksud, jika aku ingin membantu kakak senior kedua, itu berarti menjadi musuh dengan seluruh gerbang bayangan gelap. Tepat sekali, ide-ideku bertentangan dengan ide-ide gerbang bayangan gelap. Itulah mengapa mereka menganggapku sebagai duri dalam daging mereka. Aku mengerti. Adik seperguruan, apakah kamu masih ingin membantuku? Untuk membantu kakak senior keduaku, lupakan saja gerbang bayangan gelap yang remeh. Bagaimana jika aku harus melawan seluruh dunia? Aku ingin melihat si bodoh buta mana berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kakak senior keduaku. Konflik sekte ini kemungkinan besar adalah alasan yang menyebabkan kematian tragis kakak senior kedua. Aku tidak bisa menganggap ini enteng. Aku harus mengubah nasib kematian tragis kakak senior kedua. Aku sangat terharu. Kamu benar-benar adik seperguruanku. Aku akan memilikimu malam ini. Tunggu malam ini, aku perlu membantumu mengobati. Kamu adalah kakak seperguruannya. Ini adalah incest. Itu tidak bermoral. Apakah ini salah satu pacarmu lagi? Kakak senior kedua, kau salah paham. Kami hanyalah teman biasa. Wan King, jangan bersikap tidak sopan kepada Nona Yan. Tetua Han, kamu memperlakukan adik seperguruanku dengan cukup baik. Aku akan memberimu peringatan. Seseorang ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhmu. Sebaiknya kamu atur beberapa orang lagi di sekitarmu. Kalau begitu Nona Yan, apakah Anda tahu siapa yang ingin membunuh saya? Gerbang bayangan gelap kami memiliki aturan gerbang bayangan gelap kami. Tidak mungkin untuk mengungkapkan identitas pemberi kerja. Namun kamu mungkin mempertimbangkan siapa yang baru-baru ini kamu jadikan musuh. Mungkinkah itu keluarga Liu? Terima kasih atas petunjuknya Nona Yan. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada adik seperguruanku. Terima kasih Tuan Chen. Daripada duduk-duduk menunggu kematian, mengapa tidak mengambil inisiatif dan menyerang? Tuan Chen, apa maksud Anda dengan itu? Tetua Han, Anda harus mengadakan perjamuan atas nama keluarga Han, mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Ganchen untuk hadir.
Bukankah itu hanya akan memberikan kesempatan kepada pembunuh bayaran? Memberi kesempatan kepada pembunuh bayaran adalah persis apa yang kita inginkan. Untuk memancing pembunuh bayaran keluar. Kemudian kita bisa menangkap kura-kura dalam guci. Aku hanya tidak tahu apakah tetuhan mempercayaiku. Tentu saja saya percaya pada Anda Tuan Chen. Jika bukan, karena Anda Tuan Chen, hari ini mungkin adalah pemakaman saya. Kebetulan besok adalah ulang tahun cucu perempuan saya Wan Qin. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan jamuan ulang tahun untuk Wan Qin. Kami akan mengundang orang-orang dari semua sektor untuk hadir. Ini juga akan berfungsi untuk membangun momentum bagi cucu perempuan saya, agar dia secara bertahap dapat mengambil alih keluargaan saya di masa depan. Kakek, aku mengambil alih keluargaan. Aku rasa kemampuanku belum memadai. Orang selalu tumbuh bukan? Pada saat itu akan ada banyak pemuda ambisius yang hadir. Anda bisa memilih salah satu di antara mereka untuk berbagi sebagian tekanan dengan Anda. The film was translated Tuan Chen, maukah kamu and menjadi pendampingku narrated by besok? M-Media. Bantu aku mengusir pria-pria menyebalkan itu. Dan kamu juga bisa menangani situasi tak terduga. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi jika Anda melakukan itu, bukankah Nonahan akan tetap melajang selamanya? Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Maka aku tidak akan lajang lagi. Ini aku. Aku cukup bajingan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu Tuan Chan untuk menjadi bajingan bagiku. Kakak senior kedua, ayo cepat-cepat kabur. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Nonahan, jika kamu ingin menjadi pacar adik seperguruanku, kamu mungkin harus berada di peringkat keempat. Tunggu ada wanita lain sebelum kamu. Kamu mungkin harus berada di peringkat kelima. Wan Qin bagi pria luar biasa seperti Tuan Chen, memiliki beberapa wanita di sekitarnya adalah hal yang cukup normal. Saya rasa lebih baik. Kenapa aku harus berada di peringkat kelima? Aku ingin menjadi nomor 1. Kakek, ada apa? Saya baik-baik saja. Adik seperguruan kamu luar biasa. Begitu banyak gadis menyukaimu. Terlalu menonjol juga merupakan semacam kesalahan. Tapi ini memang sedikit merepotkan. Besok, aku akan mencarikannya pacar. Dia berulang tahun besok. Apapun yang terjadi, kamu harus membelikannya hadiah kan? Itu masuk akal. Tapi aku tidak bisa memberinya sesuatu yang terlalu baik. Takut dia mungkin jatuh terlalu dalam. Bagaimana kalau aku beli saja yang acak dari warung pinggir jalan? Tuan muda Zhou, lama tidak bertemu, kamu masih sangat tampan. Aku bersulang untukmu. Sudah lama ku dengar Tuan Muda Show menyukai Nonahan. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nonahan. Pasti hadiah ulang tahunnya luar biasa. Ya benar sekali. Mungkin setelah hari ini, keluarga Han dan keluarga Zhou akan mengadakan perjamuan pernikahan. Chen Yang, sudah ku bilang, orang-orang dari lingkaran rendahanmu tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkaran kami. Tuan Chen, saya sudah lama menunggu di sini. Tempat duduk gladiator untuk Anda, silakan duduk. Baiklah. Lingkaranmu yang disebut-sebut itu. Aku benar-benar tampaknya meremehkannya. Siapa orang ini sampai Pak Tuahan secara pribadi keluar untuk menyambutnya? Siapa tahu? Tapi latar belakangnya pasti penting. Nanti mari kita cari kesempatan untuk bersulang dengannya dan memperkenalkan diri. Nonahan ini adalah sesuatu yang secara khusus. Aku pesan kepada seorang master Prancis untuk dibuatkan khusus untukmu, gelang emas. Sebagai hadiah ulang tahunmu. Kuharap kau menyukainya. Vulgar. Biasa, Nonahan ini adalah Xian yang kupesan untukmu dari Dior.
Mengenakannya dapat membuatmu tetap hangat sepanjang musim dingin. Terima kasih semuanya. Hei, hentikan, sudah cukup. Hadiah senilai 1 atau 2 juta. Dan kau berani memberikannya sebagai hadiah. Wan Qian. Ini adalah hadiah yang kupilih dengan cermat untukmu. Air mata si Red. Aku menghabiskan 10 juta dolar Amerika di lelang internasional untuk membelinya. 10 juta. Tuan muda Zhou, kalung ini terlalu berharga. Meskipun hadiah ini mahal, menurutku ini sepadan. Karena hanya kalung ini yang bisa menandingi kecantikanmu. Biar aku pakaikan padamu. Chen Yang, kamu di sini juga. Baru saja begitu banyak talenta muda mempersembahkan hadiah, namun tidak ada yang berhasil mendapatkan senyuman dari sang cantik. Bahkan Tuan muda Yo mempersembahkan hadiah mewah bernilai puluhan juta. Tetapi dia tetap acuh tak acuh. Namun Nona Han tersenyum begitu bahagia saat melihatnya. Selamat ulang tahun Wan Qin. Terima kasih. Bagaimana kamu tahu aku suka kue kenari? Ini adalah sesuatu yang kubeli di pinggir jalan, seharga 88 yuan. Kau juga menyukainya. Ya, aku memang menyukainya. Aku sudah lama bosan makan kue-kue mahal itu. Aku hanya suka makan camilan pinggir jalan ini. Sepertinya kamu benar-benar meluangkan waktu untuk memahamiku. Ada apa? Tidak apa-apa selama kau menyukainya. Serius, ini berhasil. Yang kuinginkan bukanlah kasih sayangmu. Hadiah ulang tahun manapun yang membuat cucu perempuan saya puas hari ini. Orang itu akan menjadi pendamping pria cucu perempuan saya malam ini. Dia akan menemani cucu perempuan saya merayakan ulang tahunnya malam ini. Wan Kim. Hadiah ulang tahun siapa yang membuatmu puas hari ini? Itu dia Chen Yang. Wan Qian. Kau tidak suka kalung bernilai puluhan juta yang kuberikan padamu. Kau lebih memilih makanan khas lokal senilai 88 yuan. The film was translated Apakah kau masih marah and karena narrated by insiden di M hotel Media. itu? Dia membuatku marah. Sudah kubilang padamu. Aku tidak punya hubungan apapun dengan wanita itu. Tuan muda Yo, berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Wanita macam apa yang kamu kencani? Apakah kamu punya hubungan atau tidak? Aku sama sekali tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah pemberi hadiah. Itu hanya kalung senilai puluhan juta. Hati raja ini milikku. Kakek membelikannya untukku seharga OSD 30 juta. Apakah kamu pikir aku akan peduli dengan kalungmu? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku akan pergi sekarang. Ayo Nona Han. Ayo Nona Han. Jika ada di antara kalian yang menyukai Wan Qin, bicaralah dengan berani. Aku bisa membantu. Tidak, kami tidak menyukainya. Jangan seperti itu. Keuntungan apa yang kalian miliki? Katakan semuanya padaku. Aku akan membantu Wan Qin menyeleksi para kandidat. Mari kita lihat apakah kalian cocok atau tidak. Tidak. Kurasa Tuan Muda Yang dan Nona Han adalah orang-orang yang pasangan yang paling cocok. Mereka hanyalah pasangan yang ditakdirkan. Ya. Wan Qin, kau tidak memberitahuku bahwa menjadi pendamping priamu juga berarti harus makan berdua denganmu. Siapa yang menyuruhmu lari begitu cepat? Aku bahkan tidak sempat memberitahumu. Kalau begitu, aku akan minum bersamamu. Tapi kita tidak boleh minum terlalu banyak. Pembunuh bayaran belum muncul. Baiklah. Silakan nikmati.
Tunggu sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang mirip pil tidur dimasukkan ke dalam anggur ini. Jika kau meminumnya dalam waktu 3 menit, kau akan jatuh pingsan. Kenapa ada sesuatu di dalam anggur? Ini burung pembunuh bayaran akan bergerak. Cepat ke Tuan Han. Apa yang terjadi? Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Anda adalah pembunuh yang dikirim oleh gerbang bayangan gelap, bukan? Bagaimana kau tahu? Pengaturan hari ini disiapkan hanya untuk Anda. Jika saya tidak tahu mengapa saya menyiapkannya, Kau sangat percaya diri bahwa kau bisa menahanku di sini. Para penjaga di luar sudah kurus. Dan mereka yang tidak bekerja sama semuanya sudah pingsan. Ketika mereka bangun, yang akan mereka lihat hanyalah mayatmu. tentu saja saya yakin. Bersikap sombong lihat. The film was translated and narrated by M Media. Kakek kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, dengan Tuan Chen di sini, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada saya? Bajingan siapa kau? Beraninya kau merusak urusan gerbang bayangan gelapku. Tuan muda ini bernama Chen Liang. Aku di sini untuk bermain-main dengan gerbang bayangan gelap kalian. Bosan hidup. Kau dari King Yon. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kembali dan beritahu orang di belakangmu. Ganceng bukanlah tempat baginya untuk bertindak liar. Jika dia ingin menimbulkan masalah. Tuan muda ini tidak keberatan pergi ke sana dan membunuh mereka secara langsung. Enya. Jika kita membiarkannya pergi begitu saja, bukankah dia akan kembali untuk membuat masalah bagimu? Yang kuinginkan adalah agar mereka membuat masalah denganku. Kalau tidak, aku tidak akan punya alasan untuk memusnahkan mereka semua. Tuan Chen, Anda telah membantu kami menyelesaikan masalah besar lainnya. Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Tetua Han tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan ini juga untuk membantu kakak senior keduaku. Selama aku membantu kakak senior keduaku menyingkirkan rintangan, dia akan dapat dengan kuat mengamankan posisi ketua gerbang bayangan gelap. Dengan cara ini akhir yang tragis itu juga bisa dihindarikan. Kami gagal. Tuanku, saya minta maaf. Awalnya semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian, seorang murid King Yun tiba-tiba muncul. Apel. Seorang murid King Yun. Siapa namanya? Bernama Chen Yang. Dia sengaja mengampuni hidupku. Dan memintaku menyampaikan pesan. Dia bilang Ganceng bukanlah tempat bagi kita untuk bertindak sembarangan. Jika kita membuat masalah lagi, dia akan datang dan membunuh kita secara langsung. Itu dia. Sebuah faksi Daois yang merosot. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu masih faksi Daois nomor 1 yang mulia di bawah langit? Berani memprovokasi gerbang bayangan gelapku. Maka aku akan memastikan King Yun dimusnahkan sepenuhnya. The film was translated and narrated by M Media. Minum air. Masalah yang menyangkut keluarga Han telah diselesaikan. Tetapi masalahmu telah tiba. Meskipun aku telah terpinggirkan di gerbang bayangan gelap, jaringan intelijenku masih luar biasa. Aku dengar Liu Tao dari keluarga Liu, He Hong dari grup Feng Yun dan Master Jin sudah bertemu. Mereka semua adalah orang-orang yang menyimpan dendam terhadapmu. Siapa bos kedua dari gerbang bayangan gelap? Namanya adalah Haiti.
Dia adalah orang yang menganjurkan hanya mengambil uang untuk membunuh. Terlepas dari siapa targetnya. Posisiku sebagai ketua gerbang hampir tidak berguna. Otoritas utama gerbang bayangan gelap juga berada di tangannya. Kakak senior kedua jangan khawatir, mereka hanyalah sekelompok badut. Bahkan berkumpul bersama mereka tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Kakak senior kedua ada apa? Kakak senior kedua. Apa yang kau suruh aku minum? Tunggu. Air yang ku minum jelas tidak bermasalah. Kakak senior kedua. Adik seperguruan. Memang tidak ada obat di dalam air. Tetapi itu ada di bibirku. Kakak senior kedua. Kenapa? Adik seperguruan. Aku masih tidak ingin melibatkanmu dan adik seperguruan junior. Gerbang bayangan gelap tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Itulah mengapa aku berencana menangani masalah ini sendirian. Hanya dengan melenyapkan mereka semua, kalian berdua akan aman. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Apakah aku akan bisa kembali hidup-hidup? Oleh karena itu, sebelum aku pergi, aku tidak ingin menjadi kakak seniormu lagi. Aku ingin menjadi wanitamu sekali saja. Kebetulan, aku juga bisa membantu menyembuhkan penyakitmu. Kakak senior kedua. Mengapa harus kau? Di mana Chen Yang? Bukan adik juniorku yang mencarimu. Aku yang mencarimu. Jadi begitu. Yan Roxu, apakah kau berencana memulai perang? Hai Ti, aku tahu kamu selalu mendambakan posisiku. Jika kamu punya kemampuan hari ini, maka datang dan ambillah. Yan Roxu, awalnya aku berencana membiarkanmu mempertahankan kursi itu beberapa hari lagi. Karena kau mencari mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalian semua kemarilah. Kalian semua. Aku minta maaf ketua gerbang. Hanya orang bijak yang beradaptasi dengan keadaan. Aku tidak punya pilihan. Yan Roxu, apa yang kau miliki untuk melawanku? Jika buka, karena pemimpin aliansi tua yang sudah meninggal itu bingung. Mungkinkah kau bisa duduk di posisi ketua gerbang bayangan gelap? Apa yang kulakukan sekarang adalah mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku tidak pernah menyangka ini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka ini. Yan Roxu, setelah kau mati, adik seperguruanmu juga akan The turun film was untuk menemanimu. translated and narrated by M Media. Adik junior, aku minta maaf. Ini semua salah kakak senior karena tidak berguna. Bahkan jika aku mati hari ini, aku harus menyeret beberapa orang bersamaku. Semuanya dengarkan perintahku, kirim dia pergi. Kami dengan hormat menyambut ketua gerbang yang baru. Liu Tao kirim mayatnya ke Chen Yang. Katakan bahwa ini adalah hadiah besar dari gerbang bayangan gelapku untuknya. Ya, ketua gerbang. Kau atur seseorang untuk mengirim mayat Yan Roxu ke villa saya.
Bos Liu mengirim mayat ini ke kediamanmu, bukankah itu? Apa yang kau tahu? Kecantikan yang langka. Selagi dia masih hangat, saya harus menikmatinya dengan benar. Mengerti, Bos Liu, mengemudi. Adik seperguruan, kau sudah bangun. Kakak seperguruan kedua. Kakak seperguruan kedua. Apa yang terjadi pada kakak senior kedua? Kakak seperguruan kedua dia. Dia sudah meninggal. Gerbang bayangan gelap. Kita harus menghancurkan seluruh sekte. Di mana kakak senior kedua sekarang? Di kamar mayat rumah sakit. Dekan Sun memberitahuku. Dia bilang, ketika jenazah dibawa masuk mereka juga. Mereka juga dinodai. Apa? Siapa yang membawanya ke sini? Liu tahu si bajingan itu. Adik seperguruan aku takut sesuatu, mungkin terjadi padamu juga. Kakak senior ketiga. Pergi bawa kakak senior kedua kembali. Besok, aku akan membuat mereka yang membulinya di hadapannya bertobat. Bos Liu, kamu nakal sekali. Ini kantor tahu. Bagaimana jika ada yang mendengar kita, itu akan mengerikan. Jangan khawatir, cium saja aku. Kantorku kedap suara. Tidak ada seorang pun di luar yang bisa mendengar kita. Kamu nakal sekali. Siapa itu? Tuan Muda Liu, kau tampaknya hidup cukup nyaman. Chen Yang, bagaimana kau bisa masuk di mana orang-orang di luar? Bos Liu, semua orang di luar dijatuhkan olehnya. Apa? Kantormu. Kedap suaranya cukup bagus. Keributan di luar. Kau tidak mendengar apapun. Kau jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Tidak, tidak, tidak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kau bajingan. Aku bertanya, apakah kau yang menodai kakak senior keduaku? Kakak Chen, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kakak seniormu dibunuh oleh Heiti. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bertanya, apakah kau yang menodai kakak senior keduaku? Itu aku, kakak yang aku salah, tolong, jangan bunuh aku. The film was translated and narrated by M Media. Di mana Heiti sekarang? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Pukulan berikutnya. Aku tidak akan meleset lagi. Malam ini, kami berencana mengadakan perjamuan untuk ketua gerbang Hei di hotel. Untuk memberi selamat padanya atas jabatan tersebut. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi memberinya selamat. Apa yang kau suruh aku makan? Bukan apa-apa, hanya sepotong permen. Tapi jika kau mengadukanku, maka itu akan menjadi racun mematikan. Kamu. Hei, Tuan Muda Li menjamu Tuan Gerbang Hei untuk makan malam hari ini. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki anggur yang enak? Cari seseorang untuk mengirimkan anggur yang enak. Aku akan membayarnya. Apakah ketua Gerbang Hei sudah tiba? Hei Tuan Muda Liu, apa yang terjadi padamu? Tidak ada yang salah denganku. Tuan Gerbang Hei telah tiba, silakan duduk, silakan duduk. Ketua Gerbang Hei. Semuanya silakan duduk. Liu Tao.
Apakah mayat Yan Roxu sudah dikirim ke Xianyang? Ya sudah dikirimkan. Baguslah. Begitu Chen yang melihatnya, dia pasti akan marah dan dipermalukan. Dan datang mencari masalah dengan gerbang bayangan gelapku. Pada saat itu, aku akan memberitahunya apa artinya membentur bato dengan telur. Chen yang di depan Tuan Gerbang Hei. Hanyalah omong kosong belaka. Benar. Gerbang bayangan gelapku memiliki kerjasama dengan gembong narkoba besar di luar negeri. Baru-baru ini, kami ingin mengangkut sejumlah narkoba. Mengenai saluran transportasi dan saluran penjualan. Apakah Anda punya solusi? Tuan Gerbang Hei. Ini ilegal, aku khawatir. Sebagai penguasa bawah tanah Ganchen, jangan kira aku tidak tahu bahwa bawahanmu jauh dari bersih. Aku mengerti betul apa yang kau pikirkan. Biar ku beritahu, jika Anda berhasil menangani masalah ini, aku akan memberimu 10% bagian dari keuntungan. Tuan Gerbang Hei, mengenai saluran penjualan, serahkan padaku. Aku punya banyak bar di bawah kendaliku. Banyak orang tertarik dengan ini. Bagaimana dengan saluran transportasi? Tuan Muda Liu. Tuan Gerbang Hei menanyakanmu sebuah pertanyaan. Ketua Gerbang Hei, apa yang kau tanyakan padaku? Tuan Gerbang Hei menunjukkan jalan menuju kekayaan bagi kita. Dia kenal gembong narkoba besar di luar negeri yang dapat memasok barang kepada kita. Adapun saluran penjualan, aku akan menangani itu. Tapi bagaimana dengan saluran transportasi? Apa kau pikir kau bisa mengaturnya? Saluran transportasi terkuat di Ganchen kita, milik keluarga Han. Gerbang bayangan gelapku memusnahkan keluarga Han. Aset mereka diserahkan kepada keluarga Liu Anda untuk dikelola. Bisakah Anda menyelesaikan masalah saluran transportasi? Aku khawatir. Tidak akan ada kesempatan itu. Liu Tao, apa maksud pengawalmu dengan itu? Kamu siapa? Chen Yang. Kenapa kau ada di sini? Liu Tao, kau berani mengkhianatiku. Ketua Gerbang Hei, aku salah. Dia memaksaku melakukan semua ini. Dia memaksaku. Aku tidak bisa mentolerir sebutir pasir pun di mataku. The film Dia was harus seperti dirimu. translated and narrated Dan baru by mati setelah M bertobat di Media. hadapan makam kakak senior keduaku. Chen Yang, aku tidak menyangka kau datang mencari kematian secepat ini. Mencari mati. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Jika kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Karena kau telah terkena ki kematianku, tunggu saja kematian. Apakah ini semua kekuatan yang dimiliki oleh ketua gerbang bayangan gelap? Bagaimana ini mungkin? Kau jelas-jelas terkena ki kematianku. Berhenti memukulku, berhenti memukulku, berhenti memukulku. Aku tahu aku salah. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Jika kau ingin bertobat, pergilah katakan itu di hadapan makam kakak senior keduaku. Makam kakak seperguruan kedua Yan Roxu. Tepat sekali. Kau bajingan. Kau membunuh kakak senior kedua. Dan bahkan menajiskan mayatnya. Merekalah yang membunuh kakak senior keduaku. Aku akan membawa mereka ke makam kakak senior kedua, agar mereka bisa bertobat dengan benar. Tuan Gerbang yang terhormat, aku salah. Aku tidak berani menyimpan pikiran pemberontakan. Aku bajingan, aku orang jahat. Aku bajingan, aku orang jahat. Kakak senior kedua. Orang-orang yang menyakitimu. Aku telah membuat mereka bertobat dengan benar. Tunggu sebentar.
Aku akan menggunakan darah mereka untuk memberi penghormatan dengan benar. Untuk memberi penghormatan dengan benar. Kakak Yan, aku melakukan semua yang kau suruh. Aku mohon tolong ampuni aku. Aku mohon tolong tenanglah. Heiti memaksaku melakukannya. Itu bukan niatku kakak Yan. Aku akan memberikan gerbang bayangan gelap kepadamu. Aku mohon tolong ampuni nyawaku. Mengampunimu. Jika aku mengampunimu, siapa yang akan mengampuni kakak senior keduaku? Pergi ke bawah tanah dan bertobatlah dengan benar kepada kakak senior keduaku. Tablet roh yang Roxo. Kakek paman kedua, mengapa kalian di sini? Xiao Tian, berikan benda itu padaku. Uang itu. Ya ayah. Benda terkutuk itu. The film Paman was kedua, apa yang Anda translated lakukan? and Ini narrated adalah by tablet M peringatan Media. kakak senior kedua saya. Justru karena aku tahu itu adalah tablet peringatan kakak senior keduamu, sehingga aku membuangnya. Ku dengar bahwa kakak senior keduamu terbunuh karena dia menyinggung gerbang bayangan gelap. Jika kau menyimpan tablet peringatan kakak senior keduamu di sini, dan gerbang bayangan gelap mengetahuinya, mereka akan meminta pertanggungjawaban keluarga Sukita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cepat buang itu sana. Tidak, saya tidak akan membuangnya. Anda bersikap tidak masuk akal. Su Xiao, apakah Anda tahu betapa kejam dan ganasnya gerbang bayangan gelap itu? Jika permusuhan antara kakak senior kedua Anda dan gerbang bayangan gelap itu besar, dengan melakukan ini, Anda bisa berakhir membunuh semua orang di keluarga Sukita. Kakek dia adalah kakak senior kedua saya. Saya mengerti. Lalu, apakah Anda akan mengorbankan semua kerabat Anda yang masih hidup demi orang yang sudah meninggal? Betul sekali, cepat buang itu sana. Minta maaflah kepada kakak senior keduaku. Dasar anak nakal, berani sekali kau memukulku. Dan kau dengan ilusinya mengharapkan permintaan maaf untuk plakat kayu yang rusak. Kau ini apa? Jangan berpikir hanya karena kau menyelesaikan beberapa masalah untuk keluarga Sukami. Kau bisa menjadi begitu penting diri sendiri. Para pendukung di belakangmu bahkan hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Sejauh yang aku tahu, gerbang bayangan gelap akan bergerak melawan keluarga Han. Dan Baibi. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum grup Feng Yun harus mengubah nama keluarganya menjadi Heikan. Chen Yan. Dalam masyarakat ini, pada akhirnya Anda harus cukup kuat sendiri. Mengandalkan bantuan orang lain tidak akan membuat Anda dihormati. Tetua Su menyampaikan poin yang bagus. Namun, apakah keluarga Su punya hak untuk mengatakan itu padaku? Kau anak nakal ini, hak apa yang kau punya? Kau pikir hanya karena kau mengenal beberapa tokoh penting. Kau adalah tokoh penting itu sendiri. Dan kau, seorang kakak senior yang belum pernah kau hubungi selama 10 tahun. Hubungan seperti apa yang mungkin kau miliki? Bahkan keluarganya sendiri tidak melihatnya pergi dalam kematian. Jadi mengapa kau cukup bodoh untuk bertanggung jawab atas segalanya? Menghabiskan uang untuk orang mati. Keluarga Sukami tidak akan mengejar masalah ini. Buang plakat kayu rusakmu segera. Meskipun saya belum melihat kakak senior kedua saya selama 10 tahun, dia selalu menjadi keluarga saya. Kami selalu menjaga komunikasi. Justru karena keluarga intinya sudah tiada. Itulah mengapa saya harus memikul tanggung jawab ini. Kau benar-benar ikut campur dan mencari masalah. Apakah kau mencari mati? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba membunuhku sekarang? Chen Yan, orang yang meninggal ini juga adalah kakak senior Anda. Bagaimana kalau begini? Keluarga Sukami akan menanggung biaya pemakaman untuk kakak senior kedua Anda. Dan bahkan memberi Anda 500.000. Anda cukup mengambil tablet arwah kakak senior kedua Anda dan pergi. Jangan tinggal di keluarga Su lagi, oke? Bagaimana menurut Anda? Apa kau pikir aku peduli dengan uang keluarga Sumu? Aku akan mengambil tablet arwah kakak senior keduaku dan uang keluarga Sumu.
Aku tidak mau sepeser pun. Kau masih bicara kasar jika keluarga Sukami tidak menerimamu. Kau mungkin akan tidur di jalanan. Bagaimana kau bahkan mampu menyimpan papan arwah kakak senior keduamu? Tuan Chen. Tuan Chen, kami datang ke sini hari ini khusus untuk meminta maaf. Selama kau bisa memaafkan kami bisa melakukan apa saja. Tuan Chen, mohon kemurahan hati dan maafkan kami. Kami juga dipaksa oleh gerbang bayangan gelap. Lebih jauh lagi mengenai kematian kakak senior keduamu. Kami sama sekali tidak terlibatkan. Ciewhe Tuan Jin, Anda pasti salah. Mengapa Anda meminta maaf kepada anak liar ini? Diam. Kau berani menghina Tuan Chen. Kau mencari mati. Tuan Chen, jika Anda ingin uang, kami bisa memberikan semuanya. Saham perusahaan kami. The Jika film Anda was ingin kekuasaan, translated and berikan saja narrated perintahnya. by M-Media. Dan seluruh dunia bawah akan mematuhi Anda sendiri. Apa? Aku tidak mau semua itu. Aku hanya punya satu syarat. Besok aku tidak ingin mendengar suara apapun yang berhubungan dengan keluarga Su. Saya mengerti, karena keluarga Su menyinggung Anda. Maka mereka tidak punya alasan untuk ade. Ciewhe, tunggu sebentar. Chen yang keluarga Sukami salah. Saya salah bicara barusan. Mohon maafkan kami demi cucu perempuan saya. Maafkan kami. Ya. Jika Anda masih marah, pukul saya lagi. Pukul aku lagi. Enya, Cucu perempuan, Anda juga anggota keluarga Su. Anda tidak akan hanya melihat keluarga Su kita hancur, bukan? Xiao, paman keduamu berlutut di hadapanmu. Mohon maafkan kami. Saya mulai sekarang saya tidak akan pernah berbicara seperti ini lagi. Paman kedua, tolong bangun. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak memaafkan saya tidak akan bangun. Baiklah, saya memaafkan Anda. Tolong cepat bangun. Adik seperguruan, bagaimana kalau kita lupakan saja? bukan tidak mungkin bagiku untuk memaafkan keluarga Su. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Mulai sekarang grup Su akan dikelola oleh kakak senior ketigaku. Bagaimana bisa begini? Saya tidak setuju. Anda tidak setuju. Jika grup Su tidak dikelola oleh Nona Su, maka itu bisa bangkrut besok. Tidak ini? Saya mengumumkan bahwa grup Su mulai sekarang akan sepenuhnya dikelola oleh Su Xiao. Tidak, ayah. Anda sebaiknya beristirahat dengan baik mulai sekarang. Ayah Anda. Diam. Apakah keputusan akhir di keluarga Su milik saya atau milik Anda? Itu milik Anda. Kalau begitu selamat Nona Su. Saya harap kita bisa sering bekerja sama dengan Nona Su. Dan mohon bimbing kami sering. Ya Nona Su. Jika Anda membutuhkan bantuan dari Jin tua di masa depan, berikan saja perintahnya. Baiklah, aku masih punya hal untuk didiskusikan dengan kalian semua. Cari tempat. Baiklah Tuan Chen, mari kita pergi ke tempat saya. Kakak senior ketiga, aku serahkan tablet peringatan kakak senior kedua dalam perawatanmu. Aku punya beberapa urusan di sini untuk diselesaikan. Adik seperguruan, Anda harus berhati-hati. Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Anda lagi. Jangan khawatir, adik juniormu sangat kuat. Silakan lewat sini. Mengapa Chen yang bergaul dengan He Hong dan Tuan Jin? Tuan Chen, silakan duduk di kursi utama, silakan duduk. Kalian semua duduk juga. Baiklah, silakan bicara. Kami hanya akan berdiri. Mari kita bicara tentang masalah gerbang bayangan gelap. Siapa saja yang berpartisipasi dalam kematian kakak senior keduaku? Pada dasarnya semua orang berpartisipasi. Kakak senior kedua Tuan Chen, hari itu memimpin semua orang. Ketika dia memutuskan hubungan dengan Heiti, orang yang paling dia percayai di bawah komandonya, memimpin semua orang dan mengkhianatinya. Orang itu. Siapa dia? Saya tahu orang itu, namanya Xiang Shen. Sekarang gerbang bayangan gelap tidak memiliki pemimpin, dan dia untuk sementara mengelolanya.
Zhang Shen. Kalau begitu semua orang di gerbang bayangan gelap bisa disingkirkan kan? Tuan Chey, meskipun gerbang bayangan gelap saat ini tidak memiliki pemimpin, kekuatan keseluruhannya masih sangat hebat. Jika Anda ingin menghancurkan mereka, saya khawatir. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan ini. The film was translated and narrated Ini. by M Media. Apakah ini token King Yun? Murid Anda telah menguasai semua metode kultivasi King Yun saya. Murid saya tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Anda. Menurut aturan King Yun, Anda adalah guru King Yun generasi ke-36. Terimalah token ini. Guru, sejak aku menjadi muridmu, hanya ada 3 kakak senior di gunung yang sudah pergi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Apa gunanya token ini bagiku? Sekte King Yun saya dulunya adalah sekte Taois terkemuka di dunia. Tetapi juga karena terlalu mulia, sekte itu dikepung bersama oleh banyak sekte Taois yang menyebabkan kemundurannya. Namun murid-murid King Yun saya tersebar di seluruh negeri, dan mereka tidak pernah melupakan gagasan untuk memulihkan kejayaan King Yun. Itulah mengapa saya menyerahkan token ketua sekte King Yun kepada Anda. Terserah Anda untuk membuat pilihan Anda sendiri. Jika Anda tidak bersedia memikul panji besar King Yun, maka jangan keluarkan token King Yun. Jika suatu hari kamu mengerti, ketika lempeng komando King Yun dikeluarkan, murid King Yun yang menyembunyikan identitas mereka di seluruh dunia, semuanya akan muncul untuk membantumu, meminjamkan kekuatan mereka kepadamu. Apa itu plat komando King Yun? Dahulu kala ada sekte Tao di dunia bernama King Yun. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Semua 10.000 metode di bawah langit berasal dari King Yun. Murid King Yun tersebar di seluruh negeri, dan sejarahnya membentang lebih dari 1000 tahun. Menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dinasti yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi King Yun tetap berdiri teguh. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan King Yun tiba-tiba mengalami kemunduran. Di dunia persilatan, murid King Yun tidak terlihat lagi. Guruku memberitahuku bahwa murid-murid King Yun sangat tersembunyi dari dunia. Hanya ketika lempeng perintah King Yun dikeluarkan, barulah mereka akan muncul di dunia untuk memulihkan kejayaan King Yun. Tuan Chen, apa yang perlu kami lakukan? Awalnya aku tidak ingin menggunakan lempeng perintah King Yun ini, karena penerbitan lempeng perintah King Yun pasti akan menimbulkan badai darah dan kekejaman. Tapi demi membalas dendam kakak senior keduaku, gerbang bayangan gelap harus dimusnahkan. Bahkan jika Gang Cheng bermandikan darah dan mayat menumpuk seperti gunung, yang aku butuhkan darimu adalah membantuku mengumpulkan semua murid King Yun. Bisakah kamu melakukannya? Yakinlah Tuan Chen, serahkan masalah ini kepada kami. Tuan Chen, kami akan menangani masalah ini. Baiklah. Setelah semua murid King Yun berkumpul di Gang Cheng, itulah saatnya gerbang bayangan gelap dimusnahkan. Nah, Liu dan ayah Liu Tao. jangan khawatir, ayah pasti akan membalaskan dendammu. Tuan Liu, barangnya sudah diantar kepada Anda. Bagaimana? Anda telah melihat ketulusan saya. Saya dapat membantu orang-orang Anda memasuki negara ini. Adapun barang-barang Anda, saya akan mencari cara untuk menjualnya. The film was translated Sangat and bagus, narrated Anda tidak by boleh M mengecewakan Media. saya. Tuan Liu,
Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Saya sudah tahu tentang situasi Anda. Anda digantikan sebagai ketua oleh seorang junior. Apakah Anda mungkin tidak bersedia menerima ini? Tuan Lee, mengapa bisnis saya menjadi urusan Anda? Apakah Anda pikir keluarga Liu Anda jauh lebih baik? Jika Anda datang ke sini hari ini untuk mengajak saya tentang hal ini, tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Apakah Anda ingin mendapatkan kembali kendali atas kekuasaan keluarga Su? Saya bisa membantu Anda. Anda membantu saya, bagaimana Anda akan membantu saya? Su Xiao memiliki Chen yang mendukungnya. Chen yang mengenal He Hong dan Master Jian. Apakah Anda pikir keluarga Liu Anda dapat bersaing dengan kedua orang ini? Anda tahu tentang organisasi Mingyue kan? Organisasi kartel narkoba terbesar di segitiga emas. Mereka sekarang telah mencapai perjanjian kerjasama dengan kami. Mustahil. Organisasi Mingyue akan memandang baik keluarga Liu Anda. Ini adalah hadiah yang diberikan organisasi Mingyue kepada saya. Sekarang, gerbang bayangan gelap berada di bawah komando saya. Kondisi ini seharusnya cukupkan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Apa yang bahkan bisa saya lakukan? Apa yang saya ingin Anda lakukan? Akan saya beritahu nanti. Saya sudah memberitahu Anda apa yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Tidak cukup. Bekerja sama dengan organisasi Mingyue. Tidak diragukan lagi berjalan di atas tali. Jika ketahuan saya pasti akan dieksekusi. Keluarga Su saja tidak sebanding dengan mempertaruhkan nyawa saya. Saya suka bekerja sama dengan orang-orang ambisius seperti Anda. Katakan padaku apa yang ingin kamu dapatkan. Sederhana, Anda ingin menjadi raja dunia bawah. Dan saya ingin menjadi raja di atas. Mulai sekarang Ganceng akan menjadi wilayah kita berdua. Anda benar-benar berani meminta bulan. Anda membutuhkan saya. Anda membutuhkan saya untuk memiliki musuh bersama ini. Anda membutuhkan saya untuk memiliki identitas yang lebih bersih daripada Anda. Untuk bekerja untuk Anda. Saya suka bekerja sama dengan orang pintar seperti Anda. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Lalu bisakah Anda memberitahu saya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bukankah Chen yang membunuh putraku? Aku ingin membuatnya berharap dia sudah mati. Bukankah dia paling peduli dengan kakak senior ketiganya? Aku ingin kakak senior ketiganya mati tepat di depan matanya. Dengan hormat menyambut Lord Phoenix. Dengan hormat menyambut Phoenix Lord. Dong Fang Ho sang kakak seperguruan senior Chen Yang. Lord Phoenix menerima informasi intelijen. Pengaruh organisasi Mingyue sudah menyusup ke Gangcheng. Hong Xuan, apakah kamu tahu tujuan kedatanganku? Sepenuhnya membasmi semua organisasi Mingyue di dalam kota Hang. Lalu tindakanmu saat ini. Tidakkah itu akan memperingatkan musuh? Saya minta maaf Lord Phoenix. Itu adalah kurangnya pandangan jauh ke depan saya. Baiklah, suruh mereka semua bubar. Jangan ikuti aku. Kamu pergi selidiki pergerakan organisasi Mingyue. The film was Aku harus pergi translated menemui and seseorang. narrated by M Lord Phoenix, Media. siapa yang akan Anda temui? Adik seperguruanku Chen Yang. Aku dengar dia sudah turun gunung. Dia saat ini tinggal bersama adik seperguruan perempuanku di Gangcheng. Memanfaatkan kesempatan ini, aku akan pergi menemuinya. Bawahan Anda mengerti. Siapa itu? Pertunjukan yang luar biasa. Sepertinya Dongfang Huofeng, dewa perang wanita kontemporer dari kota Han. Tidak mungkin tokoh penting seperti itu akan datang ke tempat kumuh kita. Baiklah, ayo pergi. Paman kedua, mengapa kita di sini? Anda akan segera tahu.
Liu Tang, mengapa kau di sini? Mengapa dia ada di sini? Ini semua karena kamu. Dan Chen Yang. Anda menyebabkan status saya di keluarga Su menurun drastis. Saya harus mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Itu sebabnya saya bekerja sama dengan Liu. Ini semua berkat Anda. Paman kedua Anda. Su Xiao. Adik juniormu yang membunuh putraku. Hari ini aku akan memastikan kau dan Chen yang mati mengenaskan. Ayo. Tangkap dia untukku. Ya. Lepaskan saya. Liu Tang, adik seperguruan saya, tidak akan mengampunimu. Aku tahu adik juniormu sangat kuat. Apakah kamu tahu siapa orang-orang di belakangku ini? Mereka semua adalah anggota dari Gerbang Bayangan Kegelapan. Mingyu orang yang bertanggung jawab atas organisasi Mingyu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anggota gerbang bayangan gelap bisa mendengarkanmu? Ini sederhana orang di sampingku ini. Adalah pemimpin Mingyu Mingyu. Pernahkah kamu mendengar tentang organisasi Mingyu? Tidak peduli seberapa kuat adik juniormu. Mungkinkah dia bisa menjadi lawan mereka? Jika aku memberitahumu bahwa kamu berada dalam bahaya besar saat ini, apakah kamu pikir Chen yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Kematian Liu Tao akan dibayar dengan nyawa saya. Saya mohon Anda melepaskan adik seperguruan saya. Hei kakak senior ketiga. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tentu saja bukan kakak seniormu. Aku adalah ayah Liu Tao Liu Tang. Liu Tang. Di mana kakak senior saya? Dia ada di sampingku sekarang. Apakah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata kepada adik juniormu? Aku saat ini berada di Film pabrik was terbengkalai di Dermaga Timur. translated and narrated by M Media. Aku akan menunggumu datang dan menyelamatkan kakak seniormu. Aku memberitahumu. Aku tidak punya banyak waktu luang untuk menunggu. Adik seperguruan, jangan datang mereka. Jika kamu tidak datang dalam 10 menit, aku akan mematahkan salah satu jarinya. Aku akan terus mematahkannya sampai dia tidak memiliki jari lagi. Aku memperingatkanmu. Jika kamu membuang waktu, kamu bisa datang dan mengambil mayatnya. Tuan Mingyu, aku mempercayakan masalah Chen yang kepadamu. Dia hanya seorang murid Qing Yun, bukan? Aku tidak tahu berapa banyak darah murid Qing Yun yang ternoda di tanganku. Selama dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak pernah kembali. Tuan Mingyu, selama kamu membantuku membersihkan rintangan, aku akan menangani urusanmu dengan sempurna untukmu. Aku harap kamu menepati janjimu. Setelah aku muncul kali ini, akan merepotkan bagiku untuk muncul lagi. Karena aku menerima pemberitahuan bahwa Departemen Perang telah menargetkanku. Tuan Chen, apa yang terjadi? Liu Tang menculik kakak senior ketiga saya. Apa ini? Saya harus pergi ke sana sekarang. Tuan Chen, Liu Tang meneleponmu sekarang. Memaksamu untuk pergi ke sana. Aku pikir Nona Su seharusnya tidak berada dalam bahaya langsung untuk saat ini. Apakah menurutmu, aku bisa menunggu masalah ini? Tuan Chen, aku tahu kamu sangat cemas. Tetapi informasi yang kami kumpulkan mengatakan, Liu Tang sekarang telah menaklukkan murid-murid dari Gerbang Bayangan Kegelapan. Sekarang, dia adalah pemimpin dari Gerbang Bayangan Kegelapan.
Berdasarkan kekuatan keluarga Liu, mereka sama sekali tidak bisa melakukannya kecuali ada kekuatan yang mendukung mereka dari belakang. Tuan Chen, aku ingat sekarang. Adapun keluarga Liu, mereka selalu sangat dekat dengan organisasi Mingyue. Fakta bahwa dia bisa menaklukkan gerbang bayangan kegelapan, kemungkinan karena organisasi Mingyue membantu mereka. Mereka memaksamu untuk pergi sekarang. Mereka pasti telah menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan. Benar Tuan Chen, aku sudah menghubungi banyak murid Qingyun, meskipun beberapa sudah tiba. Sebagian besar masih dalam perjalanan. Dalam hal itu, aku pertama-tama akan mencoba mencari cara untuk mengulur waktu. Dan kemudian kita akan pergi. Dengan cara ini, peluang keberhasilan lebih besar. Tidak, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi duluan. Kalian semua bawa murid Sekte Qingyun dan ikuti dengan cepat. Siapa kamu? Namaku Dongfang Wofeng. Permisi, apakah ini kediaman keluarga Su? Ya benar. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Saya mencari Su Xiu. Katakan saja padanya bahwa kakak senior tertuanya datang menemuinya. Anda adalah kakak senior tertua Xiao Xiao? Aku ingat sekarang. Xiao Xiao pernah menyebutmu. Ayo mari kita bicara di dalam. Ayo. Silakan duduk. Huo Feng, kamu bisa memanggilku Bibi Mei saja. Aku dengar Xiao Xiao bilang kakak senior tertua pergi bergabung dengan tentara. Sungguh wanita sama mampunya dengan pria. Hei, apakah kamu sudah pensiun dari militer sekarang? Belum. Aku kebetulan datang ke Gangcheng untuk urusan bisnis. Dan adik juniorku juga ada di sini. Jadi aku datang untuk melihatnya. Benar, Xiao Xiao masih di tempat kerja. Aku akan menelponnya. Tunggu sebentar. Baiklah, terima kasih The Bibi film Mei. was translated and narrated by M Media. Tablet roh yang Ruxu. Mengapa tidak ada yang mengangkat telepon? Huo Feng. Ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui, bukan? Adik juniormu Chan Yang. Dia juga sudah turun gunung. Dia juga ada di Gangcheng. Dan juga Yan Ruxu. Dia adalah adik junior keduamu kan? Dia dibunuh oleh gerbang bayangan gelap. Dia bahkan tidak punya satupun kerabat. Itulah sebabnya putriku yang mengurus semua pengaturan pemakamannya. Kamu, apa yang kamu katakan? Adik junior keduaku dia meninggal. Benar. Chen yang itu bahkan berencana untuk mencari masalah dengan gerbang bayangan gelap. Sejujurnya bagaimana mungkin dia bisa menandingi gerbang bayangan gelap? Gerbang bayangan gelap. Sialan. Hong Xuan, indahkan perintahku. Selidiki gerbang bayangan gelap. Mereka juga beroperasi di Gangcheng. Segera beritahu aku begitu kamu mendapat berita tentang mereka. Huo Feng, kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Kita tidak mampu menyinggung gerbang bayangan gelap itu. Orang lain tidak mampu menyinggung mereka. Tapi itu tidak berarti aku Dongfang Huo Feng tidak mampu menyinggung mereka. Bibi Mei, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi sekarang. Biar aku mengantarmu keluar. Adik seperguruan kedua. Aku pasti akan membawa orang yang membunuhmu. Untuk diadili. Huo Feng, biar aku mengantarmu keluar. Tuan Phoenix, Anda meminta saya menyelidiki keberadaan gerbang bayangan gelap. Tanpa diduga saya membuat penemuan yang tidak disengaja. Gerbang bayangan gelap ternyata berkolusi dengan anggota organisasi Mingyue. Kami mengikuti petunjuk ini dan menyelidiki lebih lanjut. Kami menemukan bahwa semua anggota organisasi Mingyue berkumpul di satu lokasi. Bicaralah, lokasi apa? Gedung terbengkalai di dermaga timur. Hong Xuan, dengarkan perintahku. Siap Nyonya. Mobilisasi semua personal tempur yang tersedia. Target, semua anggota gerbang bayangan gelap dan organisasi Mingyue. Tujuan, pemusnahan total. Siap.
Tuan Phoenix. Mungkinkah dia adalah komandan wanita? Dengan peringkat tertinggi dari Departemen Perang. Xiang Xian sudah terlambat 10 menit. Patahkan jarinya untukku. Ya, Tuan. Semuanya berhenti. Adik seperguruan. Chen, yang kamu benar-benar berani datang ke sini dan mencari kematian. Saya memenuhi janji saya. Saya harap Anda melepaskan kakak senior ketiga saya. Kamu ingin menyelamatkan kakak seniormu, baiklah. Inilah yang Tuan Mingyu siapkan untukku. Pil pemakan tulang disiapkan dengan cermat hanya untukmu. Yang harus kamu lakukan hanyalah menelannya. Dan tulang-tulangmu akan dikerogoti seolah-olah oleh semut. Sampai kamu mati dalam kesakitan. Kamu makan ini. Dan aku akan melepaskan kakak seniormu. Makanlah. Selama saya memakannya, Anda akan melepaskan kakak senior ketiga saya. Jangan menarik kembali kata-kata Anda. Tidak adik seperguruan, jangan. Kakak senior ketiga, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Chen, yang kamu benar-benar sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melepaskan kakak seniormu hanya karena kamu memakannya? Aku akan membuatmu menderita siksaan baik tubuh maupun pikiran, sampai kamu mati dalam kesakitan. Aku akan membuatmu berjuang dengan putus asa dalam kesakitan. Menyaksikan kakak seniormu mati tepat di depan matamu. Dan kamu tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Apakah menurutmu pil kecil bisa merenggut nyawaku? Murid King Yun, kalian semua keluarlah. Kamu adalah guru King Yun. Tuan Mingyu, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Kenapa panik? Dia sudah diracun. Dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Mereka hanyalah murid King Yun. Serahkan padaku. Murid King Yun, dengarkan perintahku. Ikuti saya. Bunuh musuh. Semua orang di organisasi Mingyun. Hadapi musuh. Kamu mati. Adik seperguruan Anda baik-baik saja, adik seperguruan. Kakak senior saya baik-baik saja. Adik junior Anda sangat kuat. Bahkan Raja Neraka sendiri tidak bisa mengambil nyawa saya. Ayo pergi. Ayo pulang. Ayo pergi. Kau pikir kau bisa pergi? Aku tidak menyangka. Datang ke Ganchen. Akan ada keuntungan tak terduga. Serahkan manual rahasia King Yun. Serahkan semuanya.
Saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti adik seperguruan saya. Kau ingin mati duluan. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Adik seperguruan Anda baik-baik saja. Adik seperguruan, bangunlah. Anda baik-baik saja. Ming Yui beraninya kau melukai adik seperguruanku. Hong Xuan habisi mereka semua. Bunuh. Aku salah. Aku mohon padamu. Aku salah. Ampuni aku. Hong Xuan, selesaikan ini segera. Ya. Kakak senior, tolong selamatkan adik seperguruan. Kakak senior kedua sudah meninggal dunia. Adik seperguruan kecil sama sekali tidak boleh menderita kerugian lagi. Serahkan padaku. Aku pasti tidak akan membiarkan adik seperguruan kecil terluka. Aku ingat guru berkata, adik seperguruan kecil memiliki tubuh yang murni. Selama dia bergabung dengan tubuh Yin murni, dia bisa mengendalikan yang kekuatan meningkat pesat. Selama kekuatannya meningkat, maka dia akan mampu bertahan dari cobaan ini. Jadi yang perlu kulakukan sekarang adalah adik seperguruan kecil, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Kakak senior ketiga. Jangan bicara.